Haleluya. Shalom Bapak Saudara, shalom. Shalom. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Bersyukur buat Tuhan buat minggu siang ini kita bersama-sama boleh untuk beribadah, memuji, menyembah Yesus Tuhan kita. Mari siapkan hati kita Bapak Saudara. Kita mau hampiri Tuhan Yesus kita dengan pujian sembah kita. Sebelum itu kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Doa Bapa kami seperti Yesus Tuhan mengajarkan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Saudara. Saya mengundang Bapak Saudara untuk kembali duduk. Kembali Bapak Saudara hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ya Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku lepaskan Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Dia katakan ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh Tuhan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak
yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kau yang memegang hidup kami, Kau yang memegang setiap perjalanan kami. Namamu ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu mendekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berkah. Sama-sama kita bangkit berdiri dan saudara katakan. Terhubung denganmu. Selalu syukur kami Tuhan. Itulah dasar hidupku yang berkah. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan saudara katakan. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku. Mari katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atas. Sekali katakan ku terhubung denganmu. Come on church. Selalu melekat di hati. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidup kami. Berbicaralah Tuhan atas hidup. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari Bapak Saudara katakan Engkaulah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
katakan berdaulat, berdaulat. Ku sekali saudara katakan berdaulat atas ku berserah. Mari Bapak Saudara saja katakan, come on, berdaulat, Semuanya percaya bahwa Yesus Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya saudara. Wow, boleh lihat kanan kiri saudara, kasih senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik buatmu. Haleluya, bersyukur buat Tuhan. Bapak saudara, ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kita pada minggu pagi ini. Ada yang baru pertama kali hadir Bapak saudara? Tidak ada? Baik, haleluya. Mari kita kepujian kita. Pujian kita, syukur kita pagi hari. Boleh goyangkan badanmu ke kanan ke kiri bos saudara. Mari, ya om tante. Go! Woo! Hey, haleluya. Ha, katakan, haleluya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berhenti. Biar yang bernapas, di atas gunung dan di dalam sana. Boleh angkat kedua tanganmu, terkatakan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Hey! Sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Mari Bapak Saudara saja katakan haleluya, come on. Amin. Biar yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Tangan kami Tuhan, tanganku ku bersyukuri, melompat. Siap, wow, woohoo. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hey, yeah, hey. Untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali katakan tanganku, come on. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. sebab rahmat-Mu. Boleh Bapak Saudara saja yang katakan tanganku, come on. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri
selamat yang kau beri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia keselamatan, kasih setianya, kasih setia. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia keselamatan, kasih setianya, kasih setia. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, 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 na na
Bersyukurlah kepada Tuhan. Come on church. Setiap baik bahasanya. Untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Come on, katakan bersyukurlah. Ya, Engkau baik Tuhan. Untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Silakan kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Haleluya. Bapak Saudara persiapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema kekuatan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya.
jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan katakan, Bapa, Kau setia. Dengan segala hatimu katakan, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan, Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan berdoa, katakan, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sembah sekali, ucapkan syukur-Mu. Engkau Tuhan yang setia. Kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia. Kami mengucapkan syukur Kau Tuhan.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Firman Tuhan saja katakan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Sekali lagi Bapak Saudara, pujian yang segala hatimu katakan, kau tunjukkan, come on. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan. Terima kasih untuk anugerah. Bapa, ini kami anak laki-lakimu dan kami anak perempuanmu. Di dalam hadiratmu yang kudus dengan kedua tangan kami yang terangkat. Bapa, biarlah waktu kau melihat tangan kami terangkat, tanganmu yang berlobang paku turun menjamah kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi, lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu bahwa kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami boleh berguna bagi kerajaan. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas. Bapa, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh keluarga besar Grand Permata. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang memampukan kami untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan berhasil melakukan apa saja yang Bapa kehendaki. Katakan amin. Yuk bilang ke sebelah kirinya, siang ini saya akan dapat firman. Sekarang bilang ke sebelah kanannya, siang ini saya akan hidup. Katakan amin. Katakan amin. Yuk multimedia boleh langsung slide yang pertama. Hari ini saya pengen bicara tentang harta. Setuju nggak? Kita butuh harta. Apa itu harta? Harta adalah, ini kalau definisi bahasa Indonesia ya. Harta adalah pendapatan yang lebih daripada kebutuhan. Ya. Apa itu UMP? Upah minimum regional dan sebagainya. Ya itu ya cukup. Ya. Tapi apakah dengan UMP punya harta? Belum tentu. Belum tentu. Tapi saya sering ngomong kepada adik-adik rohani saya. Anak-anak rohani saya bilang gini, kerja
nggak boleh pakai gaji. Hah? Terus gajinya diapain Kak? Gaji ditabung. Hidup dari uang makan, uang transport. Wah saya keras banget sama mereka. Kan kerja tiap minggu pasti dapat uang makan, uang transport. Sebenarnya gaji jangan diapa-apain. Potong perpuluhan, nabung, kasih orang tua boleh. Sisanya tabung. Kenapa? Karena kalau habis terus, katakan habis terus. Umur 20-an habis terus masih kuat. 30 udah mulai deg-degan. 40 kalau habis terus. Nah, terus gimana? Kalau 40 habis terus. Saya ketemu dengan teman saya gitu ya. Dia cerita gitu ya, ada seorang hamba Tuhan senior ya. Ada seorang hamba Tuhan senior. Jadi dia cerita begini. Anaknya udah punya anak. Lihat saya baik-baik. Anaknya udah punya anak. Tetap dikasih uang jajan sama papanya. Bingung nggak? Anaknya sudah punya apa? Jadi papanya udah punya cucu. Dia bilang gini, papa tetap harus kasih uang jajan buat anaknya. Itu anaknya sampai begini. Anaknya sampai bilang gini, Pak, aku kan udah punya investasi, aku udah punya bisnis. Nggak usah Pak, udah nggak enak hati dong. Udah nggak enak lah gitu kan. Enggak. Tugas papa kasih kamu uang jajan. Terus saya denger gitu ya. Ih, keren juga lu. Katakan amin. Tapi anak tetap harus kasih orang tua. Anak generasi muda sini yang punya orang tua, punya mertua, tiap bulan harus kasih. Oke, ayatnya langsung ya. Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21. Kenapa sih kita harus ngasih? Kenapa kita harus ngasih? Karena Matius 6 ayat 21 dikatakan begini. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Gak mungkin kita bilang sayang tanpa memberi. Sampai setuju nggak? Nggak mungkin sayang tanpa ngasih. Halo? Ini apa udah pikirannya makan siang semua? Tenang, nanti pasti makan siang. Amin. Dia bilang, wah aku sayang mama, aku sayang papa, aku sayang dede. Masih ingat dulu waktu pacaran? Yang pacaran gak usah angkat tangan, nanti bikin iri yang lain. Pacaran penuh dengan apa? Hadiah, betul nggak? Oh lagi suntuk-suntuk, tiba-tiba ada kopi nyampe. Gue nggak pesan kopi. Terus ada. Aku titip kopi ya. So on. Wah kenapa penuh dengan hadiah? Ya supaya diterima. Kenapa hadiahnya berhenti? Saya Oktober nanti 24 tahun nikah. Tapi di sini ada yang lebih senior deh saya ya. Waktu nikah saya bilang sama istri saya begini, Yang, walaupun kita nikah, gue tetap mau pacaran. Pacaran sama nikah, seruan mana Pak Bu? Oh, yang nih generasi 40 ke atas jadi curhat nih ya. So saya bilang sama pasangannya, walaupun nikah, saya mau tetap pacaran. Jadi kita itu sering bercanda, ketawa gitu ya. Ya. Mungkin kok siang ini, wah ini sebagai hamba Tuhan. Teman-teman masih pacaran nggak sama Tuhan? Masih nggak? Ya, oke balik. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita nggak mungkin kita sayang tanpa kita memberi. Tapi berapa banyak harta? Oke, klik gambar berikutnya. Harta. Harta adalah sesuatu yang kita kumpulkan. Nah, harta tiap orang beda-beda. Sekali lagi, Grand Permata tempat di mana engkau duduk, gunung kudus Tuhan. Katakan amin. Ada yang belum lama saya ketemu, tapi nggak apa-apa lah, saya nggak sebutnya. Saya ketemu dengan seorang gembala yang lagi kesel sama anaknya. Dia kesel banget sama anaknya. Kenapa? Anaknya suka koleksi beginian. Pak Bu mau tahu jam tangannya itu seharga mobil. Wah disimpan ada berapa biji. Terus saya bilang, pakai juga jarang. Wah mending kita pakai buat misi, buat nolong orang. Ya ini dari pihak papanya kan. Ya terus oleh kasih karunia Tuhan akhirnya saya ketemu. Begitu saya ketemu ternyata anaknya bilang gini. Ini papa mama makanya lihat saya. Papa mama kadang kita nggak ngerti yang anak-anak kita lakukan. Kita pikir gini, ini buang-buang duit. Ini nggak ini. Ternyata anaknya cerita sama saya. Kak ini bukan hobi, ini bukan koleksi. Ini investasi. Jadi dia beli jam, dia bilang gini, nanti di tahun kedua, ketiga, ini jam tangan yang
papanya ribut seharga mobil, dia bilang gini, ini nanti jam tangan bisa beranak kak, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Ini investasi, tentu ini ada komunitasnya, dia ada komunitasnya. Saya juga jadi bodoh, oh gitu ya. Jadi papanya berantem anaknya, saya di tengah-tengah, gue saja, oh ternyata ini bukan hobi segala. Oke balik, koleksi boleh nggak? Koleksi boleh nggak? Boleh, kalau kebutuhan pokok udah tercukupi. Amin. Jangan kebutuhan pokok belum tercukupi, uang susu anak dipakai buat koleksi. Nah itu salah. Uang orang tua, malah uang papa mama kita potong dong buat koleksi. Itu salah. Tapi kalau udah lebih, katakan lebih. Kami jangan takut. Kan kau bilang ini, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Walaupun kenyataannya Yohanes 10 ayat 10, kayaknya kita lebih ngerti doa Bapa kami yang tadi di awal disampaikan. Kalau doa Bapa kami begini, berikanlah kami makanan minuman. Kayaknya lebih ngerti itu ya, daripada kelimpahan. Kapan kelimpahan? Terima uang, minggu pertama bersih. Potong ini, potong ini, potong ini. Seorang Indonesia sangat beriman. Kenapa? Minggu kedua, minggu ketiga, hidup dari mana? Hidup dari iman. Yang senyum ngerasain. Ya. So ada yang hartanya di sini. Koleksi. Sekali lagi, koleksi boleh nggak? Boleh. Tapi, ini anak-anak remaja, lihat saya baik-baik. Saya senang nih, 3 generasi. Anak-anak remaja, anak-anak youth, anak-anak muda. Koleksilah yang jadi investasi. Jangan asal koleksi yang lucu-lucu. Ya pertama boleh sih, boleh. Tapi carilah koleksi yang nanti bisa jadi apa? Bisa jadi berkat ke depannya. Nangkep ya? So next. Tapi koleksi itu nggak selalu mahal. Ada juga yang dia koleksi barang-barang antik. Murah. Tapi ketemu sama orang yang suka, jadi harga yang apa? Mahal banget. So sekali lagi koleksi itu nggak harus mahal. Ya. Dan nanti dengar, apa yang kita punya, kan tugas Tuhan dia ngeberkatin. Lihat saya baik-baik. Jangan ikut-ikutan. Oh trennya ini dulu ya, batu akik, selesai. Apalagi ikan cupang, selesai. Semua ada musimnya. Tapi kalau sesuatu tugas kita gini, kita kumpulin, jangan sembarangan. Ya kalau bisa lebih rohani lagi sih, Tuhan boleh nggak ya tanya. Wah itu lebih rohani sih. Walaupun kenyataannya kadang kita ngejar yang kita suka udah lupa Tuhan gitu ya. Jadi tugas Tuhan ngeberkatin. Ya. Oke next. Tapi ada juga yang, ini saya mau cerita tentang dosa saya. Saya itu waktu kecil nggak punya mainan Pak Bu. Saya paling seneng kalau papa pulang beli jeruk Bali. Ini yang angkatan saya pasti ngerti. Kalau papa beli jeruk Bali, itu jeruk Bali harus saya yang potong. Kenapa? Dari jeruk Bali itu kita jadiin apa? Kan tebel ya. Wah, mungkin ada yang bingung, jeruk Bali? Iya, kita potong jadi roda, ini jadi mobil-mobilan. Mobil-mobilan di era saya yang paling mahal itu truk-trukan yang ada, yang orang belum ada Hot Wheel, belum ada Matchbox, belum ada mobil. Wah itu yang paling keren, kita pakai jeruk Bali. Nah itu kan dulu, sekarang saya udah kerja, saya punya uang dong. Akhirnya apa? Kepengen. Nah saya mau cerita pengakuan dosa, mumpung istri saya nggak ada. Saya koleksi mobil-mobilan Pak Bu. Jadi ceritanya, punya showroom. Mobil-mobilan bukan mobil beneran. Nah saya suka koleksi yang tipe Cars. Kalau tahu film Pixar, Cars, Lightning McQueen. Wah itu kolektor. Jadi sampai hari ini setahu saya di forum, nggak ada satu kolektor pun yang berani bilang, wah saya udah punya lengkap. Lah iyalah balapan mobilnya aja, mobilnya berapa banyak. Nah, itu saya koleksiin. Nah ikut lelang. Kenapa ada item tertentu yang nggak bisa dibeli, nggak di pasaran. Ikut lelang. Terus begitu dapat, istri saya kan tahu kan, tengah malam. Lo ngapain sih apa yang ngeliatin? Ya ikut lelang kan, nunggu detik terakhir. Masukin buru-buruan. Begitu dapat, seneng banget. Terus diapain? Begitu seneng diapain? Masuk kontainer. Istri saya bilang gini, lo itu ada-ada aja enggak ya? Udah tua, nggak tahu tua. Dapat, terus diapain? Masukin kontainer, dibuka. Enggak. Nah lalu anak pertama saya perempuan. Anak kedua saya laki-laki. Anak laki seneng apa?
Nah suatu saat saya pelayanan Pak Bu. Harta saya di kontainer. Udah diumpetin, entah somehow anak kedua saya nemu dong. Begitu ketemu semangat 45 diapain? Buka. Lah, saya nggak pernah buka, saya nggak cuma ngeliatin doang udah. Makanya istri saya bilang, lu ya cuma ngeliatin doang udah masuk. Wah pakai apa? Anti kedap, bla bla bla. Lagu yang pertama tadi, lagu tema hari ini apa? Ku terhubung dengan. Boleh ya mainin itu. Nah, lupa sih pulang pelayanan, ya kan? Pulang pelayanan, setiap saya pulang pelayanan, nanti juga istri saya pasti gitu kan. Gimana tadi? Pasti yang ditanya gitu. Gimana tadi? Ya yang mendoakan gitu ya. Tapi suatu saat waktu saya balik, waktu dia nanya, mata saya ngeliat anak laki saya lagi seru dan banyak seal yang kebuka. Wah hilang dong damai sejahtera. Saya langsung teriak, Kevin ngapain kamu? Saya teriak, dia kaget, istri saya kaget. Ya kan? Singkat cerita apa? Wah itu punya papa, kenapa? Wah, panjang dan lebar lah. Saya lupa pakai ayat atau enggak, saya lupa, jujur saya lupa. Selesai saya marahin. Saya hukum lah, kalau hukuman pendeta apa sih? Masuk kamar, baca Alkitab. Rohani gitu ya. Saya masuk kamar, saya dimarahin sama istri saya. Kamu itu ya gini, kamu lebih sayang anak ini. Oh saya masih bela diri dong. Saya tahu nggak, itu nanti harganya mahal loh. Aduh nggak ngerti sih ya. Oh saya masih bela diri. Singkat cerita apa yang terjadi? Maafkan saya media. Singkat cerita saya marah. Tapi kualat. Udahlah para suami jangan lawan istri. Serius. Pak Bu, saya marah kan? Ya tetap menang suami dong. Udah suami pendeta lagi kan? Kalah lah istri. Pak Bu mau tahu apa yang terjadi? Nggak lama sesuai itu Jakarta banjir. Tahu Jakarta banjir? Jangankan kontainer, kulkas aja jalan-jalan. Pak Bu, semua koleksi saya termasuk yang belum sempat dibuka sama anak saya, kelar kerendam semuanya. Saya naik di atas loteng, saya ingat. Saya bukain satu-satu. Karena kan kalau dibiarinin lembab, catnya rusak. Saya bukain satu-satu. Dalam hati gini, kualat gue sama bini gue. Jadi kalau hari ini, kalau yang nanti datang ke rumah, saya ada satu sisi di rumah, isinya mobil. Kayaknya keren banget mobil-mobilan. Bukan, itu dosa. Hasil kualat. Again, kita semua punya koleksi. Di mana hartamu berada? Di situ, hartanya gak boleh dipegang. Ngamuk. RPM tinggi langsung. Klakson gede banget. Langsung. Kenapa? Harta. Private. Harta disimpan atau dipajang? Simpen. Ayo dipajang mah. Jemuran emangnya. Harta kita umpetin takut diminta kan? Ya kan? Jadi istri saya ingat. Nanti sini mau datang lu. Wah langsung panik. Itu ada anaknya tuh. Ini pengakuan. Oke. Klik gambar berikutnya lagi. Harta di mana? Tapi ada juga yang hartanya di rumah. Dia senang banget. Bangkunya didekor. Gelasnya, mejanya. Wah semua. Nah ini ciri yang hartanya di rumah. Dia paling seneng coolnya dibikin di rumah dia. Paling seneng dia. Udah di sini aja. Terus gitu, ini bagus ya. Wah seneng banget. Kita semua punya harta. Ya. Klik gambar berikutnya. Nah, saya mau ngomong sama anak muda. Dan benar, ini anak muda lebih banyak nih. Termasuk para pelayan Tuhan. Ada yang hartanya jalan-jalan. Nih papa mama, generasi saya, pasti kita sering dengar ya, ada quotes. Anak-anak muda sekarang gak butuh rumah. Lebih butuh apa? Traveling. Tapi hari ini, maaf, saya bukan bela anak muda. Walaupun saya emang pelayanan anak muda. Tapi saya mau kasih tau gini. Traveling itu mimpinya Tuhan. Ku terhubung denganmu. Darat rabasyana. Bahkan yang ada yang pernah Tuhan taruh bangsa. Gini, 40 tahun ke bawah sekarang tanya sama Tuhan. Tuhan mau saya ke bangsa mana? Ini serius. Atau papa mama yang udah punya planning buat anak.
Atau calon pasangan muda yang nanti mau menikah, mau honeymoon kan. Pendek kata saya cuma bilang gini, ketika suatu saat engkau lewatin imigrasi, dengar, ketika engkau cap imigrasi, visa dan sebagainya, saya mau kasih tahu, yang bawa kamu ke sana bukan kantor kamu, bukan pabrik kamu, yang bawa ke sana bukan honeymoonmu, yang bawa ke sana bukan beasiswamu, yang bawa kamu ke sana itu Bapa yang di sorga. Saya mau tanya, yang ciptain Eropa siapa Pak Bu? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya? Sama ya Tuhan Yesus ya? Yang ciptain Asia siapa? Tuhan Yesus. Setuju nggak? Papa seneng banget kalau anaknya ngerti apa yang papanya buat. Di sini saya berani ngomong. Di tempat lain kadang saya takut loh. Tapi di sini saya berani ngomong. Tuhan itu seakan-akan ngomong gini. Ini generasi muda. I wait you at the nation. Aduh, ayatnya banyak banget Pak Bu. Di kitab Mazmur, Daud itu anak buangan. Daud anak yang gak pernah disupport sama orang tuanya. Daud gak punya support system, makanya jadi orang gila. Wah itu kalau apa istilah Gen Z, mental health, udah kena dia. Daud bilang apa di kitab Mazmur? Minta bangsa-bangsa. GPN, lihat saya baik-baik, dari tempat ini akan ada misionaris sampai ke bangsa-bangsa. Apa yang kamu pelajarin di sini, doa, firman yang kau pelajarin, kau yang pelayanan di sini. Wah saya percaya yang nangkep suatu saat dari sini, ada yang sampai ke bangsa-bangsa. Setuju nggak? Perintah terakhir adalah perintah yang paling penting. Gini Pak Bu, kalau udah di UGD nih, monitornya udah gini, tit, tinggal tunggu tit gitu ya. Terus dia punya last wish, apa ya? Permintaan terakhir. Setuju nggak? Itu adalah permintaan yang paling penting. Setuju? Nggak mungkin orang di UGD minta duren. Halo? Apa permintaan Yesus sebelum dia naik ke sorga? Sebelum dia pisah dengan murid-muridnya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, saya panjangan dikit ya kalau ini agak enak nih ya. Suatu saat saya pelayanan ke Batam Pak Bu. Di ibadah malam itu, koordinator ibadahnya nemenin saya. Pak mau makan apa? Singkat cerita gini, dia cerita, dia 7 bersaudara dari Tomohon. Tomohon itu Manado ujung Pak Bu. Jadi Jakarta puncak. Nah Tomohonnya itu puncak. Orang desa. Papa mamanya cuma seorang petani biasa. 7 bersaudara laki semua. Tapi yang luar biasa petani sederhana ini. Anaknya semua kuliah. Nah yang nemenin saya anak yang paling bontot. Yang ke-7. Dia cerita begini. Pak, anak-anak muda tolong tangkap. Tapi papa mama tangkap ini buat anak-anakmu. Gini nih, jangan pergumulan KPR, jangan pergumulan biaya kontrakan. Yang ya sulit saya tahu. Membuat seakan-akan Tuhan kita kecil. Nih anak yang paling kecil ini dia kuliah di ITB. Dari Tomohon, Sulawesi ke ITB Bandung. Harinya dia mau berangkat, ini dia cerita. Papanya bilang bagus banget. Papanya bilang gini, nak nanti kalau kamu sampai di Bandung, kamu tinggal di asrama, beratap, punya kipas angin. Ingat ya, papa mama masih di gubuk. Nanti besok waktu kamu di kelas, papa mamanya hamba Tuhan. Bukan pendeta Pak Bu, pengikut Kristus sejati. Orang orang bukan mampu. Dia sering cerita beras itu habis Kak. Tapi kalau di Tomohon itu sering ada mahasiswa teologi ya, calon-calon pendeta. Nah itu calon-calon pendeta itu sering datang ke rumah desa minta makan. Nah dia bilang gini, papa mamanya walaupun nasi dikit, kadang jatah kita yang diambil Kak. Dia kesel. Pokoknya itu pendeta-pendeta tetap dikasih makan. Nah terus dia cerita, nanti besok waktu kamu kuliah di Bandung, ingat ya, di dalam ruangan universitas, ingat papa mama masih di ladang. Aduh bagus banget. Nah dia cerita kakak nomor satunya. Kakak nomor satunya ini mimpi jadi dokter. Mimpi jadi dokter. Tapi karena dia punya 6 orang adik, dia kubur mimpinya. Dia gak ambil dokter. Di Manado, di Samratulangi, dia ambil perawat. Aduh Pak Bu, perawat, suster sama dokter kerenan mana? Aduh perawat. Ya perawat sama bagian admin juga galakan admin kali. Betul ya?
Dia kubur mimpinya, kenapa? Karena dia punya 6 orang adik. Dia jadi perawat. Lalu singkat cerita, ketika dia mulai jadi perawat, ya sebenarnya suster itu cewek cowok. Cuman di kita itu identik suster itu perempuan. Oke, perawat. Tiba-tiba hari itu terbuka. Oh, rabasya. Belanda butuh perawat. Belanda butuh perawat. Dia berangkat ke Belanda. Jadi apa? Perawat. Pak Bu, di Indonesia kita sering dengar gini ya. Didikan orang tua zaman dulu. Ganas-ganas. Ban kopel, ban pinggang, apalagi rotan, bambu. Kalau emak-emaknya lilin. Wah, saya udah alamin semua. Tapi kan kita sering punya istilah begini. Didikan Belanda lebih sadis. Lebih galak lagi. Nah benar. Di Belanda ada satu opa. Galak banget. Galak banget. Tuh saking galaknya anak-anaknya diusir. Ini opa punya anak. Anak-anaknya diusir. Akhirnya dia dirawat sama perawat. Nah opa galak ini. Nah perawat dari Tomohon. Anak Tuhan. Ayo dong, anak Tuhan harus gigih. Anak Tuhan jangan ikut ngatain bos. Anak Tuhan jangan ikut ngeluh. Wah, waktu anak saya kerja, saya ngomong. Jangan. Ayo, jangan, maaf. Jangan kumpul dengan level yang di bawah. Kalau level di bawah itu komplain, kerja gak mau, nuntut hak. Saya mulai masukin. Ayo mulai harus, anak-anak kalian harus milih teman. Jangan kasihkan nongkrong. Ini saya lama-lama jadi khotbah anak muda semua di sini. Ini saya lihat banyak nih. Seorang wise man pernah berkata gini, show me your friend and I show you your future. Ayo dong, hidup dengan yang punya planning dan oke balik. Perawat ini merawat opa galak. Opanya sayang sama dia. Sayang, kenapa? Dia melakukan dengan segenap hati. Ya kayak firman Tuhan ya. Lakukan bukan seperti untuk manusia tapi untuk Tuhan. Opanya sayang. Udah pendek kata opanya sayang. Begitu opanya sayang, nih opa galak. Ini galak banget, anaknya nurut. Anaknya dikumpulin. Terus saya bilang gini. Papa kasih tugas. Yang harusnya ngerawat papa itu kalian. Tapi kan yang ngerawat papa sekarang ini perawat. Padahal mungkin dalam hati anaknya, ngusir elu. Gitu ya. Ya kan dia yang galak. Terus opanya bilang gini. Kalian tanya ini perawat, dia mau apa? Apapun yang dia minta, kasih. Mau apa? Mobil? Rumah? Uang? Nah lalu anak sulungnya ketemu dengan perawat kakak nomor 1. Yang dari Tomohon ini. Makasih ya, kamu udah ngerawat orang tua kami. Papa punya pesan. Kamu pernah punya mimpi apa? Tadi ibadah pagi, saya bercerita tentang mimpi. Ya, kalau ada rekamannya yang mau ikut ya. Biar nyambung nih ya. Kamu punya mimpi apa? Perawat Tomohon ini cuma bilang, saya dulu mimpi pengen jadi dokter. Tapi saya jadi perawat. Pak Bu mau tahu apa yang jadi? Semua anak opa galak, patungan. Dan perawat dari Tomohon kuliah kedokteran. Dia lulus kedokteran dari Belanda. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Baru. Tanda mujizat. Saya sering ngomong sama anak muda. Semua baca ya. Bahwa perawat di luar negeri gajinya lebih tinggi daripada manajer di Tamrin, di Kuningan, Pak Bu. Seorang anak sahabat saya, seorang hamba Tuhan sederhana di Cilegon. Di Cilegon, Pak Bu. Anaknya lulus lama. 1 tahun, 2 tahun gak dapat kerja. Wah, suffer. Iya, betul. Kasih tahu ke anak-anak. Tenaga kerja digantikan oleh aplikasi. Aplikasi dibunuh oleh AI. Kita harus doain anak-anak, kita harus arahin. Nanti mau kerja apa? Nanti mau apa? Oke, balik. Dia berangkat ke Australia, Pak Bu. Kerja di mana? Kerja di ladang, kebon. Metikin buah. Tiap hari cuma metikin buah, terus ada berapa kilo, ada targetnya. Dan dia bilang gini, oh enak Kak. Oh kenapa di situ? Perempuan loh. Kok di situ? Gak apa-apa Kak. Di situ mesnya dapat, makanannya ada. Terus ke kotanya cuman weekend. Jadi saya bisa lebih irit. Oh iya juga ya. Kalau dekat kota kan boros.
Saya bilang gini, Kak tenang, saya 1 tahun. Setelah 1 tahun, saya nanti mau di kota. Semoga, semoga hari ini mindset kita selaras dengan firman Tuhan. Ku terhubung denganmu. Tahu nggak Tuhan punya mimpi yang gede banget? Setuju nggak? Saya ngomong dengan anak saya gini. Apa yang lebih besar dari mobil? Apa yang lebih besar? Handphone seharga mobil kayaknya nggak ada deh. Belum ada lah handphone seharga mobil. Setuju? Apa yang lebih besar dari mobil? Apa yang lebih besar dari rumah? Dan saya bilang sama anak saya, setuju nggak? Bangsa-bangsa itu lebih besar dari mobil. Hal yang sama saya ngomongin. Pernah nggak kebayang apa yang terjadi ketika anak cucumu sampai ke bangsa-bangsa? Satu keluarga, margamu akan memuliakan Tuhan. Wah itu loh si ponakanku tuh yang rajin ke gereja tuh. Wah sekarang nyampe ke bangsa-bangsa. Kau bersamaku. Ku jadi. Karena waktu ya. Pak Bu saya gak pernah jalan-jalan Pak Bu. Saya gak pernah jalan-jalan. Mau tahu jalan-jalannya saya seperti apa? Saya tinggal di Cakung. Saya ke Pulau Gadung. Nonton kemahalan, main game, main dingdong zaman dulu gitu ya. Nggak pintar-pintar banget, cepet mati, jadi keluar duit lagi kan. Hiburan saya itu gini, saya ke Pulau Gadung, zaman dulu belum ada tol ya. Saya cari, saya tanya, paling jauh mana? Depok. Oh ya udah, saya naik Pulau Gadung Depok Pak Bu. Pulau Gadung Depok, saya naik. Lumayan 2 jam perjalanan. Bayar berapa ya? 500 atau 750, saya lupa dah. 2 jam, begitu nyampe Depok, jangan pikir saya tahu Depok, saya nggak tahu. Lah zaman dulu kan Waze apa segala nggak ada. Nyampe Depok saya ngapain? Saya pindah lagi, Depok Pulau Gadung. Lumayan 4 jam. Dari situ saya keliling loh, Ciputat. Saya nggak pernah jalan-jalan Pak Bu. Jangan ngomong Bandung, Bogor aja. Bogor sempat nyampe, ikut temen, nebeng truk. Nyampe Kebun Raya Bogor, lewat mana? Lewat sungai, gratis. Tapi pertama kali saya pegang kamera, saya tugas di Singapura. Pertama kali saya khotbah full bahasa Inggris, itu di India. Nekat sih, bukan karena saya pinter. Saya bilang gini, gue khotbah bahasa Indonesia, terjemahin bahasa Inggris, terjemahin bahasa India, pulang di jam berapa. Oke, saya bilang gini, udah gue full bahasa Inggris. Tapi yang jago-jago bahasa Inggris tolong di belakang saya. Kau bersamaku. Sebentar. Papa mama rela gak anak-anaknya ke bangsa-bangsa? Beberapa manggut, beberapa bukan karena kita. Tapi karena papa kita yang di sorga. Amin. Bilang, papa mama terbatas. Emang terbatas. Tabungan kita terbatas. Masih ada angkanya kan? Emang di sini ada yang punya tabungan unlimited? Enggak ada kan? Ada kartu kredit unlimited. Itu beda. Asuransinya juga masih ada platformnya kan? Kita terbatas. Yang tidak terbatas siapa? Bapa di sorga. Ku percaya kau Tuhan yang rabasyadakaraban. Benar? Keturunanmu. Belum. Akan menjadi wakil keluargamu. Jadi berkat di bangsa-bangsa. Katakan amin. Katakan amin. Beasiswa banyak banget. Oke, bla bla bla. Oke. Semoga Roh Kudus akan berbicara semua ke sini ya. Dewasa muda, opportunity bangsa-bangsa terbuka, ambil. Saya ngomong sama anak rohani saya bilang, mumpung belum kawin, mumpung belum punya anak, berangkat. Tapi kalau udah punya anak ya mikir. Ya. Oke, next. Ada lagi yang hartanya, saya punya teman Pak Bu, hartanya lain. Minggu dia pelayanan Pak Bu, pelayanan. Tapi nanti ya Senin, Selasa, pas urusan gereja udah beres ya, dia tuh senang jalan-jalan. Dia bisa ke pasar, pokoknya gini, dia bisa ke pasar, dia cari orang yang lagi duduk, yang lagi termangu, yang lagi bengong, atau yang lagi kesel. Terus diajak ngomong tuh, dia gampang banget. Itu emang karunianya di situ. Pokoknya gini ya, itu dia ngajak ngomong satu orang,
Ntar begitu ngomong tiba-tiba jadi seru banget gitu ya. Begitu seru banget terus yang diajak ngomong nanti manggut-manggut. Terus gak lama nanti dia tiba-tiba dia tumpang tangan, dia doain. Dan banyak yang diajak ngomong tiba-tiba ke gereja dibaptis. Hartanya di orang. Seneng banget ngumpulin orang. Gampang banget. Jadi bukan cuma kayak di gereja, ayo kita muji Tuhan. Enggak. Dia mah di gereja kayak biasa. Tapi dia gampang. Hartanya di jiwa-jiwa. Sebenarnya gampang. Saya pernah ngajar training penginjilan. Penginjilan itu gampang Pak Bu. Mulai dari apa? Ngajakin orang makan. Saya dulu waktu papa sakit, di rumah sakit, waktu saya mau makan, jalan. Itu Roh Kudus yang ajar, Roh Kudus yang ajar. Itu saya ngeliat, ini ada bapak berapa kali saya lewatin kayaknya cuma duduk, bengong, deket kantin. Terus saya pura-pura gini, Pak, kantin di mana ya Pak? Oh di sono. Pak saya mau makan, Bapak mau ikut makan nggak? Hah? Iya yuk, temenin saya makan. Bingung-bingung kan? Saat makan, nggak berani daging Pak Bu. Nasi, sayur, telur, mentok. Pak dagingnya Pak? Hah? Boleh? Nggak apa-apa daging. Nah terus begitu duduk barengan kan, hadapan kan. Nah saya doanya agak kenceng. Dalam nama Yesus, amin. Ngerti lah ya. Nggak usah diinjilin. Tapi cuma ngobrol. Biar dia tahu anak-anak Tuhan murah hati. Katakan amin. Katakan amin. Ada pemandangan yang mungkin sering. Waktu kita di mall. Ada teman-teman GoFood. Yang lagi nunggu. Saya percaya nanti Roh Kudus ngomong deh. Oh GPN, engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Wah, yang di sini melakukan kehendak Bapa, melakukan yang Tuhan mau, ya. So ada yang hartanya di sini. Hari ini, Grand Permata, hartamu apa? Nggak usah kasih tahu saya. Roh Kudus lagi ngomong. Klik ya, next. Berikutnya. Ada seorang, maaf, tetap di sini aja deh ya, tetap di sini aja, atau kalau bisa kejar-kejaran boleh. Matius 26 ayat 8 sampai 11. Seorang perempuan yang nggak benar, maaf, seorang perempuan yang pekerjaannya sangat mengerikan. Lalu Alkitab juga catat, perempuan ini dikuasai oleh 7 roh jahat. Maaf, seorang pelacur yang dikuasai 7 roh jahat. Wah 7 loh, angka sempurna. Berarti artinya apa? Sempurna, hancur. Gak ada harapan, gak akan ada berubah. Tapi apa yang terjadi? Wanita ini ketemu dengan Yesus. Dengar, perjumpaan dengan Yesus akan merubah semuanya. Sekali kita ketemu Yesus, saya cuma doa gini. Yuk orang tua doain anak-anak. Sekali mereka ketemu Tuhan. Bisa di retret, bisa di sekolah minggu, bisa di ibadah. Ada satu momen begitu mereka ketemu. Cirinya apa? Bisa nangis. Pasti hidup mereka gak akan sama lagi. Katakan amin. Wanita ini dilepaskan dari 7 roh jahat. Siapa wanita ini? Wanita ini adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena tahu bahwa dia gak punya masa depan. Karena dia seorang pelacur, maaf. Gak akan ada suami, gak akan ada laki-laki normal yang mau nikah dengan dia. Kenapa? Karena ngerusak marga. Karena gak ada laki-laki yang akan nikah dengan dia, maka dia gak akan punya anak. Kalau dia gak akan punya anak, dia juga tahu bahwa, maaf sekali lagi, pekerjaan pelacur tidak bisa untuk seumur hidup. Akan tiba waktunya dia keriput, ada tiba waktunya, maaf dia udah gak laku. Akan ada yang muda yang gantiin dia. So apa yang Maria lakukan? Sejak dari awal dia nabung Pak Bu. Dia nabung, setiap dia dapat uang dia nabung. Lalu mimpi Maria cuman sederhana. Nanti kalau gue udah tua, gak bisa kerja, gak bisa jadi pelacur. Saya akan buka toko kecil, saya jualan. Kenapa? Gak ada suami, gak ada anak yang bisa menghidupi saya. Lalu apa yang terjadi? Sekali lagi minta maaf, sang pelacur ini ketemu dengan Yesus, dia dibebaskan. Orang yang dibebaskan pasti pengen say thank you. Betul gak? Kalau kita ditolong, harusnya kita yang ngerjain. Dia yang ngerjain. Aduh Kamsia, thank you banget ya. Makan siangnya ntar gue beliin ya. Ntar makan malamnya. Nangkep maksudnya? Orang yang berterima kasih pasti pengen apa? Para pengerja, kapan terakhir saya thank you dengan Bapak rohanimu?
dengan kakak rohanimu. Jangan gini, tugas dia. Oh, bukan. Dengar. Waktu dia gini, saya nggak mungkin datang dengan tangan kosong. Apa yang Maria lakukan? Dia bawa tabungannya Pak Bu. Tabungan masa tuanya. Dia beli minyak narwastu yang mahal. Raja Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab catat, saya nggak sempat buka-buka semua ya. Waktu dipecahkan harum semerbak. Mau tahu kenapa? Karena itu bukan soal nilainya. Itu adalah penghidupan Maria. Dengan kata lain waktu dia terpecahkan dia bilang gini, Tuhan habis ini saya udah gak tahu nih saya mau udah gimana. Kan saya gak mungkin jadi pelacur lagi. Terus saya mau hidup dari mana? Saya gak tahu. Makanya lagunya beriku hati. Dan ada ayat yang begitu manis Tuhan bilang gini. Kemanapun Injil diberitakan, perbuatan wanita ini akan selalu diceritakan. Pak Bu, kalah lu pendeta, pengkhotbah paling terkenal. Maaf ya, pencipta lagu paling bagus pun kalah. Kenapa? Bisa dilupain. Tapi cerita sang, pelacur ini akan dikenang sepanjang masa. Kasih mengalahkan. Kasih itu tidak mungkin tanpa pemberian. Tetapi kemudian, klik gambar yang berikutnya. Matius 26 ayat yang ke-8. Melihat itu murid-murid gusar. Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan harga mahal. Dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Mengapa kamu nyusahin perempuan ini? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik. Karena, ayat yang ke-11, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama engkau. Grand Permata lihat saya. Oh Rabah, maaf. Lihat Tuhan. Ya, orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Grand Permata, tahu nggak siapa yang akan, Yesus nggak selamanya sama murid-murid. Hari ini saya minta, siapa yang nggak selamanya bersama kita? Orang tua kita. Setuju nggak? Papa mama nggak akan selamanya bersama kita. Setuju nggak? Susu yang sayang banget sama kita, nggak akan selamanya sama kita. Kapan terakhir ajak makan? Ayo. Ini Tuhan bilangin. Aku nggak selalu bersama kamu. Oh Rabasya. Seringkali kita cari uang, siapa yang kita tinggalkan? Keluarga. Maaf, sebagai pelayan, saat kita pelayanan siapa yang kita tinggalin? Keluarga juga. Ayo, mumpung ada waktu. Terus gini, boros, butuh. Saya punya seorang sahabat lagi, dia pernah ngomong sama saya gini, saya tahu keadaan ekonominya sama lah, nggak lebih bagus dari saya. Dia bilang gini, Kangga, ayo Kangga harus ikut sama saya. Saya sebulan sekali kita dinner di hotel bintang 5. Anaknya masih kecil banget. Saya sebulan sekali, saya dengan disebut istrinya, kita itu harus dinner di hotel bintang 5. Wah langsung dong di leher saya udah mau keluar apa? Boros lu. Udah mau keluar gitu dong. Ini sama nih murid-murid nih. Buat apa pemborosan? Sama, saya udah mau ngomong. Untung saya tahan loh Pak Bu. Untung hari itu saya nurut. Ini adik rohani saya. Dia bilang gini, Kak, waktu saya bawa si ini, disebut nama 2 anaknya. Dia makan di hotel bintang 5. Terus saya bilang gini, supaya mereka punya bayangan enaknya makan di hotel bintang 5. Nggak usah nunggu ditraktir. Supaya mereka mau belajar, kerja. Dan mereka punya mimpi untuk bisa. Nangkep apa di sini? Orang kasih iman boros. Tapi itu boros yang positif. Boros, ngajakin papa mama, ntar ngajakin orang tua makan di tempat mewah, dimarahin, percaya pasti dimarahin. Boros banget, nah ini ayatnya. Amin. Amin. Ya, aminnya fales. Masih bergumul ya. Ya sudah.
Apa pemborosan ini? Saya lanjut ya, next. Matius 25. Kadang kita bilang gini, buat apa sih bikin retret? Boros. Buat apa kita bantu itu pengerja? Ntar juga pindah gereja, boros. Tapi Matius 25 bilang gini, masuklah ke dalam kerajaan. Ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ayo, ponakan di rumah. Coba ingat-ingat ada ponakan atau sepupu yang ke sekolah. Sekolah kemejanya harusnya warna apa? Putih kan? Dia bilang putih, kayaknya agak kuning tuh. Dia bilang kuning, ada broken white-nya tuh. Beliin lah, sepatu, tas. Halo? Pernah gak kebayang gini? Seumur hidup lo, II yang beliin tas, diinget, didoain lo. Itu lo II yang sering ke gereja. Amin. Amin. Ku terhubung denganmu. Tuhan kita murah hati. Tapi kita mau murah hati, nunggu kalau udah kaya. Telat Pak Bu. Udah punya, orang yang kita mau kasih udah gak ada. Mumpung masih ada. Next lagi yuk. Saudara segera akhiri. Oke. Matius. Gak kebaca. Tuhan Yesusku. Matius 25 ayat 37. Oh enggak yang ini lewat. Matius 19 ayat yang ke-21. Orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya. Saya bacain ya. Matius 19 ayat yang ke-21. So, hari itu ada seorang muda kaya. Katakan muda. Kaya. Berarti siapa bilang yang tua doang yang kaya? Muda juga bisa kaya. Katakan amin. Hari itu ada seorang muda kaya. Yang biasa ikut Tuhan Yesus. Murid Yesus kaya miskin? Murid Tuhan Yesus ada yang pakai sepatu nggak? Murid Tuhan Yesus ada yang pakai jas nggak? Murid Tuhan Yesus lulusan kuliah mana? Nggak ada Pak Bu. 12-12-nya nelayan. Tapi hari itu ada seorang muda kaya datang kepada Yesus. Terus biasa orang datang ke Yesus ngapain? Tuhan sembuhkan aku. Tuhan aku ingin melihat. Orang muda kaya ini rohani banget Pak Bu. Dia datang dia bilang gini, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Mantep gak Pak Bu? Muda kaya, ini calon nantu idaman. Muda kaya rohani pula. Yesus kaget dong. Dia gak minta mujizat, dia gak minta berkat. Dia ingin bersama, hidup bersama Tuhan. Hidup yang kekal itu hidup bersama siapa? Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang begini, saya percepat ya. Kan udah ada Taurat. Firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Terus orang muda ini bilang apa? Guru, itu semua sudah aku lakukan sejak masa muda. Pak Bu keren banget. Dan saya percaya waktu ngobrol, Petrus lemes. Wah lengser nih gue. Posisi gue copot nih. Lebih rohani, kaya pula. Saya sebenarnya ada khotbah lain nih dari ayat ini. Murid ke-13. Murid Yesus ada berapa? Ini murid ke-13. Lalu Tuhan bilang begini. Matius 19 ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, GPN, jika engkau hendak sempurna, pergi jual segala milikmu. Jual segala milikmu. Berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari ikut aku. Pak Bu lihat saya, setuju enggak? Kalau orang kaya ini, dia pulang, dia jual semua hartanya, terus dia balik gini, Tuhan udah. Kira-kira jadi siapa? Murid ke-13. Hari ini yang nangkep, Tuhan lagi nawarin satu posisi dekat dengan dia. Menjadi muridnya. Tapi syaratnya satu. Jual hartamu. Ikutlah aku. Lalu dikatakan begini. 22. Orang muda mendengar perkataan itu. Pergilah ia dengan sedih. Bajunya aja kalah lu. Tuhan Yesus sudah seneng banget. Akhirnya kali ini gue punya murid yang wangi. Baju bermerek. Biasa kan yang ikut Tuhan. Yang kena masalah, kena musibah. Baru cari Tuhan. Kenapa sih Tuhan gak pernah dapat yang keren? Tapi GPN enggak. GPN keren-keren pun tetap ikut Tuhan. Katakan amin.
Saya segera selesaikan ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sukar sekali bagi seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Sukar. Dalam hidup ini kita pengen apa? Jangan pengen kaya gak sih? Atau saya doang kali ya, di sini mah enggak lah, pengen masuk sorga doang. Nah, rohani-rohani semua. Ternyata Tuhan bilang gini, sukar orang kaya masuk sorga. Multimedia boleh bantu saya dong ayat terakhir. 2 Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. Kita baca sama-sama yuk. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Tim pujian penyembahan boleh standby yuk. Yuk kita baca sama-sama yuk, suara yang kuat. Suara yang kuat, kuping dengar suara sendiri. 1, 2, 3. Apa harta yang indah? Psst, bukan jam tangan. Apa yang harta yang paling indah? Bukan deposit. Apa yang harta yang paling indah? Bukan investasimu. Kadang makin banyak investasi, makin aman, makin tenang. No. Oke, saya akan tutup di sini. Apa itu harta? Harta adalah sesuatu yang kita simpen. Katakan amin. Betul ya? Jangan dibuka, ntar ketahuan diminta. Apalagi sama mama. Sama mertua. Simpen, betul ya? Apa yang disimpan oleh orang Kristen? Ada 2 Pak, Bu. Yang pertama disimpan oleh orang Kristen adalah dosa. We don't talk about it. We don't share about it. Berapa banyak dalam konseling pernikahan pasangan yang bilang gini, saya bilang gini, mending pasanganmu tahu dari kamu daripada dari orang lain. Kak, nggak bisa. Kalau dia tahu, cerai nih. Terus saya nggak kalah. Oh, ya sudah. Kalau kamu nggak berani ngomong sama pasanganmu, kamu harus minta maaf sama mertuamu. Kalau papa mamamu sama Tuhan, kamu harus minta maaf sama papa mama. Dosa seks tidak beres dengan kita beresin ke Tuhan. Ketika engkau lakukan, engkau merugikan orang lain. Lalu apalagi yang kita simpan? Saya rasain hadirat Tuhan kuat banget. Yang kita simpan pertama dosa, yang kedua kepahitan. Nih ada adik rohani saya, Sony. Kebayang gak kalau tiba-tiba saya bilang ini, Son, gue benci banget sama bapak itu. Pasti dia begini, hah? Gak salah sih Kak Angga. Udah khotbah. Nangkep maksud saya? Kadang berapa sering kita jadi hamba Tuhan, seakan-akan gini. Hidup kita itu udah kayak malaikat. Kita gak pernah sakit hati, kita gak pernah benci. Disakiti, senyum doang. Padahal hamba Tuhan juga manusia. Sebelum saya tutup, Tuhan bilang begini, Grand Permata, jual hartamu dan ikut aku. Katakan amin. Berarti ketika kita berani mengaku dosa kita sedang menjual harta kita. Yang kedua, ketika kita berani mengampuni, berarti kita sedang menjual harta kita. Biarlah sama-sama yuk. Harta yang indah itu adalah Roh Kudus. Dan sahabat-sahabat umat kasih Tuhan, yang bisa bawa ke bangsa-bangsa bukan harta. Yang akan bawa engkau ke bangsa-bangsa, Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Yuk pejamkan matamu yuk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi.
Pejamkan matamu yuk. Bilang yuk, bilang selidiki. Selidiki aku. Lihat hati. Oh rabasyada karabala bala bala bala. Sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku. tak ada yang Tersembunyi bagi Dengar baik-baik. Yusuf memilih penjara daripada melakukan dosa seks. Yusuf memilih mengampuni. Walau dia punya banyak kesempatan untuk balas kakak-kakaknya. Oh rabasyada karabara. Mari yuk angkat kedua tanganmu yuk. Angkat kedua tanganmu. Oh rabasyada karabara. Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan ngomong kepada kami. Oh rabasyada karabara. Saya tahu ada hati yang terluka. Ada hati yang tergores. Dan karena itu di dalam hati, goresan luka itu nggak kelihatan. Berapa banyak yang engkau mencoba melupakan, engkau bukan mengampuni. Engkau mencoba untuk tetap melayani Tuhan. Dan Grand Permata siang ini Bapa di sorga bilang begini, nak, jual hartamu. Jual hartamu. Oh Rabba, anak-anak muda, anak-anak remaja, ketika engkau mulai delete aplikasi yang gak benar, ketika engkau mulai delete gambar, video-video yang Roh Kudus sekarang udah ingetin, dengar engkau sedang menjual hartamu. Dan dengar baik-baik, Tuhan punya masa depan yang indah. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Oh rabasyada karaba. Yuk kita sembah Tuhan yuk. Oh rabasyada karaba laba 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 syada karaba laba 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 laba. Dan dalam waktu yang singkat ini, engkau yang tahu Roh Kudus sudah minta dan engkau yang mau melakukan firman. Engkau yang mau Tuhan. Ya Tuhan, aku tunduk kepada firman-Mu. Ya Tuhan, aku mau walaupun sakit Tuhan, aku mau mengampuni. Walaupun Engkau yang mau melakukan firman. Engkau yang mau melakukan firman walaupun sakit. Oh Rabasyara, engkau yang mau. Ayo bangkit berdiri bersama-sama yuk. Bangkit berdiri, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu dan mulai berdoa. Mulai berdoa. Oh rabasyada bala. Mulai Papa kangen dengar suara anak-anaknya. Oh rabasyada bala. Tuhan aku mau. Kalau Tuhan minta engkau mengampuni, ayo lepaskan berkat. Lepaskan berkat. Setan ingin kau marah. Setan ingin engkau kecewa. Oh Rabasya, supaya engkau tertinggal di masa lalu. Tetapi Tuhan ingin bawa engkau ke dalam masa depan. Masa depan di mana engkau akan dipulihkan. Masa depan di mana engkau akan jadi pemenang. Oh Rabasya, engkau nangis bukan karena engkau cengeng. Oh Rabasya, yang berbahagia bukan yang mendengarkan, tapi yang berbahagia ialah mereka yang melakukan firman Tuhan. Oh Rabasyara, dan pasti telah kulihat kebaikan. Lihat keluargamu akan dipelihara oleh Tuhan. Lihat usaha pekerjaanmu akan dibela oleh Tuhan. Akademis, kau dapat dia. Ayo, Grand Permata, deklarasi iman, katakan telah kulihat apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, disediakan oleh Bapa kita yang ada di surga. Sampai akhirnya sedia.
Tolong Roh Kudus, tolong setiap kami, bukan karena kuat dan gagah, tapi Roh Kudus yang memampukan. Biar kami boleh menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hamba-hambamu, para pelayan, imam musik, WL Singer, para pendoa, asyar kolektan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat tim media. Tuhan, terima kasih untuk umat ibadah yang kedua. Bapa, terima kasih untuk hadirat. Tuhan, pulang nanti, pegang tangan kami, pulanglah bersama-sama kami. Kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Umat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Engkau pasti dibela, engkau pasti disertai. Jangan takut ya, jangan takut. Jangan takut. Pulanglah dan bawalah segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus menjagai, pati, melindungi, menaungi seluruh umat Tuhan. Memberi sukacita, damai sejahtera melimpah yang menjadikan tahun 2024 engkau pasti masuk ke dalam musim yang baru. Engkau akan jadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Engkau akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Grand Permata, diberkatilah akademismu, ranking cum laude, beasiswa menjadi milikmu dan milik anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaanmu, multiplikasi pasti terjadi dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan pengurapan kuasa mujizat, tanda-tanda heran yang akan senantiasa menyertai. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput di awan-awan permai. Maranatha, Yesus datang kembali. Kami terima semua berkat dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus